Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran matematika kelas 7 SMP Batik Surakarta. Kali ini kita akan belajar materi tentang menuliskan bentuk aljabar, yaitu meliputi operasi perkalian dan juga pembagian pada penulisan bentuk aljabar. Adapun tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah siswa dapat menyatakan perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Untuk lebih jelasnya langsung ya. Yang pertama, cara menyatakan perkalian. Coba perhatikan gambar berikut. Banyaknya materai dalam satu lembar dinyatakan dengan A buah. Nyatakan banyaknya materai pada gambar di samping. Ya, ada berapa materai pada gambar ini? Nah, di sini materainya tersusun dari 3 baris. Dan ada beberapa kolom, A kolom. Maka untuk mencari jumlah materai adalah kita mengalihkan baris dengan kolom. Jumlah sama dengan 3 kali A. Kemarin pada saat kita webinar, 3 kali A ini bisa disederhanakan menjadi 3A. Jadi jumlah materai ini adalah 3A. Untuk menyatakan perkalian bentuk aljabar, ada beberapa syarat. Yang pertama, dalam bentuk aljabar, hapuslah tanda perkalian. Kemudian yang kedua, ketika mengalihkan bilangan dan huruf, tulislah bilangan di depan huruf. Jadi posisi bilangan itu harus ada di depan huruf. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut contohnya, jika kita punya 3 kali A, maka tanda perkaliannya dihapus, berarti hasilnya 3A. X dikali negatif 4, tanda perkalian dihapus, angka dituliskan di depan, berarti negatif 4X. B dikali A, keduanya merupakan huruf, berarti tanda perkaliannya dihapus, kemudian penyusunan hurufnya sesuai abjad. Jadi B kali A itu sama dengan AB. Karena abjad A lebih dulu dari abjad B. X dikali 6 dikali Y. Ingat, angka berada di paling depan, berarti 6. Kemudian kita urutkan hurufnya X dan Y. Urutan yang pertama itu X, yang kedua Y. Jadi X dikali 6 dikali Y itu sama dengan 6XY. Yang kelima, X ditambah Y dikali 2. Nah, ini juga sama. Tanda perkaliannya dihapus, angkanya ditaruh di paling depan. 2 dalam kurung X ditambah Y. Nih, catatan untuk kalian. Jika 2 huruf dikalikan, misalnya B dikali A, biasanya hasil kalinya dinyatakan terurut secara alfabetis, yaitu A, B. Sudah paham bukan? Nah, nyatakan kalimat-kalimat berikut ini dengan bentuk aljabar dan gunakan aturan penulisan bentuk aljabar. Berat total sebuah kotak A kilometer dan 5 kotak masing-masing beratnya B kilometer adalah, nah, berat total sebuah kotak seberat A kilometer. Berarti kotak yang beratnya A ini ada 1 kali A. Dan 5 kotak ditambah masing-masing beratnya B kilometer. 5 kali B. 1 kali A berarti dituliskan 1A.
Kemudian ditambah 5 kali B, 5B. 1A ini bisa disederhanakan, angka satunya boleh dihapus menjadi A plus 5B. Inilah cara menyatakan bentuk aljabar pada soal ini. Kita lanjut. Cara menyatakan perpangkatan bentuk aljabar. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh permasalahan ya. Nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan bentuk aljabar. Yang pertama, luas persegi yang mempunyai sisi A cm. Nah, bagaimana cara mencarinya? Luas persegi. Luas persegi itu dinyatakan dengan rumus sisi dikali sisi. Di sini sisinya A cm, ini juga A cm, berarti A dikali A. Nah, bagaimana cara menyatakan A kali A ini ke dalam bentuk aljabar? Tentunya kalau kita mempunyai bilangan perkalian bilangan berulang dengan bilangan yang sama, maka kita sederhanakan menjadi bentuk perpangkatan. Jadi A kali A itu sama dengan A pangkat 2. Karena A-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Untuk menjawab soal yang kedua, volume kubus yang sisinya A cm. Volume kubus itu dirumuskan dengan sisi kali sisi kali sisi. Ya, di sini sisinya adalah A cm, A cm, A cm. Berarti A kali A kali A. Ini juga merupakan perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Kita sederhanakan menjadi perpangkatan. A sebanyak 3, berarti A pangkat 3. Jadi untuk menyatakan volume kubus yang panjang sisinya A adalah V sama dengan A pangkat 3 cm kubik. Untuk menyatakan perpangkatan bentuk aljabar, di sini aturannya adalah hasil kali huruf yang sama dituliskan dengan menggunakan eksponen atau perpangkatan. Contohnya sebagai berikut. X dikali 3. Kita ingat bahwa angka ditulis di depan, berarti 3. X-nya sebanyak 2 kali, berarti X pangkat 2. 3X pangkat 2. A dikali A dikali A dikali B dikali B. A-nya dikalikan berulang sebanyak 3, berarti A pangkat 3. Kemudian B-nya sebanyak 2, B pangkat 2. Sehingga bentuk aljabarnya adalah A pangkat 3, B pangkat 2. Menyatakan hasil bagi bentuk aljabar. Coba perhatikan permasalahan di bawah ini. Seorang atlet lompat jauh melakukan 2 kali lompatan. Lompatan yang pertama sejauh A cm dan lompatan yang kedua sejauh B cm. Nyatakan rata-rata dari 2 kali lompatan tersebut dengan menggunakan bentuk aljabar. Nah, rata-rata. Bagaimana cara mencari rata-rata? Di sini lompatan yang pertama A cm. Lompatan yang kedua B cm. Berarti rata-rata itu sama dengan, kita jumlahkan lompatan yang pertama dan yang kedua A tambah B, kemudian dibagi 2. Inilah bentuk aljabar dari rata-rata 2 kali lompatan. Informasi penting adalah cara menyatakan hasil bagi. Di dalam bentuk aljabar yang digunakan adalah bentuk pecahan, bukan simbol pembagian. Ya. Jadi kalau kita dalam bilangan
bulat itu kan 6 dibagi 3. Tapi kalau dalam bentuk aljabar tidak boleh pakai pembagian, tapi pakai notasi pecahan. Contohnya sebagai berikut. X dibagi 3. Penulisan yang betul adalah X per 3. Nah, X dibagi 3 itu sama dengan X dikali sepertiga. Jadi X per 3 itu dapat juga dinyatakan sebagai sepertiga dikali X. Nih. Karena pembagian itu sama dengan perkalian dengan bilangan yang berkebalikan dengan 3, yaitu 1 per 3. Cara menyatakan besaran. Mia berjalan 150 meter dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan 70 meter per menit. Berapa jarak Mia ke sekolah setelah A menit berangkat dari rumah? Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama, jarak tempuh selama A menit dengan kecepatan 70 meter per menit. Berarti kita mengalihkan karena kita mencari jarak tempuh, berarti perkalian antara kecepatan dengan waktu. 70 kali A sama dengan 70 A. Jadi jarak Mia dengan sekolah setelah menempuh perjalanan selama A menit adalah dengan mencari selisih jarak awal dengan jarak yang ditempuh setelah A menit. 1500 dikurangi 70 A dalam satuan meter. Nih, kalau digambarkan seperti ini. Nah, itu saja ya anak-anak ya materi pelajaran kita pada hari ini. Setelah ini jangan lupa kalian kerjakan post-test kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.